Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih dengan NIM 5301022004. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit mengenai filsafat pada abad pertengahan guna untuk memenuhi tugas UAS matkul filsafat ini. Filsafat pada abad pertengahan sering disebut filsafat skolastik. Kata skolastik berasal dari kata sekuler yang berarti ajaran atau sekolahan. Sebutan skolastik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan dipelajari oleh sekolah-sekolah. Seiring berjalannya waktu, kata skolastik menjadi istilah yang populer digunakan untuk menyebut filsafat yang berkembang pada abad ke-9 sampai ke-15. Filsafat zaman skolastik mempunyai ciri khusus, yaitu memikirkan filsafat yang dipengaruhi oleh ajaran agama. Filsafat yang lahir di peradaban Yunani tumbuh dan berkembang ke wilayah-wilayah lain di Eropa. Filsafat masuk di wilayah Eropa bersama dengan berkembangnya agama Kristen. Karena itu, filsafat Yunani berintegrasi dengan agama Kristen untuk membuat sesuatu formasi baru. Kekuatan filsafat Yunani dan agama Kristen sangat seimbang. Dengan demikian, filsafat Eropa merupakan sesuatu yang baru. Ibarat pohon, filsafat lama atau filsafat Yunani merupakan pokok atau batangnya, akan tetapi mempunyai tunas yang baru atau yang dipengaruhi agama Kristen, sehingga semakin tumbuh dan berkembang secara rindang. Meskipun demikian, filsafat Eropa abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai abad atau abad gelap. Hal ini dikarenakan pada waktu itu gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Manusia tidak lagi memikirkan kebebasan untuk berkembang potensi yang ada dalam dirinya. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada abad pertengahan ini adalah ajilah teologi atau abdi agama. Agama Kristen menjadi problem kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang ataukah bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Orang-orang yang sebenarnya memiliki kecerdasan akhirnya tidak memiliki kebebasan berpikir. Terlebih lagi bila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja. Orang-orang yang mengembangkan pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja akan langsung mendapatkan hukuman berat. Pihak gereja melarang keras adanya penyelidikan berdasarkan rasio terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, ajaran terhadap ajaran agama atau teologi hanya boleh dilakukan oleh pihak gereja dengan aturan yang ketat. Orang-orang yang melanggar aturan gereja tersebut akan dianggap murtad atau kemudian akan diadakan pengejaran atau inkuisisi, pengerjaan terhadap orang murtad ini mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan Paus ketiga di akhir abad ke-19. Abad pertengahan juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya menggiring manusia ke dalam kehidupan dan sistem kepercayaan yang bijak dan fanatik dengan menerima ajaran agama secara membabi buta. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan terhambat pada masa itu. Gereja sangat mendominasi dengan dalih untuk membimbing umat manusia ke arah hidup yang saleh. Tetapi di sisi lain, dominasi gereja ini yang tanpa dibarengi dengan pemikiran martabat dan kebebasan manusia yang mempunyai perasaan, pikiran, keinginan, dan cita-cita menentukan masa depannya sendiri. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di bidang ilmu pengetahuan. Para ilmuwan di masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmu terkait dengan aktivitas keagamaan. Tokoh yang terkenal adalah Thomas Aquinas. Menurut pandangannya, semua kebenaran asalnya dari Tuhan. Kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda sehingga dari Tuhan. Kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda, sedangkan iman berjalan di luar jangkauan pemikiran. Ia menghimbau agar orang-orang mengetahui hukum ilmiah atau pengetahuan yang terungkap dalam kepercayaan, tidak ada kontradiksi antara pemikiran dan iman. Semua kebenaran mulai timbul secara kebetulan walaupun iman diungkapkan lewat beberapa kebenaran yang berada dalam kekuatan pikir. Thomas telah menafsirkan pandangan Tuhan sebagai zat yang tidak berhubungan dengan kejahatan atau tidak mempunyai pengetahuan tentang kejahatan itu di dunia. Mungkin itu pemaparan materi mengenai filsafat pada abad pertengahan. Oke, di sini saya akan mereview mengenai apa yang telah saya bacakan tadi mengenai filsafat pada abad pertengahan itu. Nah, filsafat pada abad pertengahan ini sering disebut dengan filsafat skolastik. Nah, skolastik itu berasal dari kata sekuler yang berarti ajaran atau sekolahan. Nah, filsafat ini muncul pada abad-abad ke-9 sampai abad ke-15. Filsafat ini masuk ke wilayah Eropa bersamaan dengan berkembangnya agama Kristen.
Karena itu, filsafat Yunani berintegrasi dengan agama Kristen sangat seimbang. Dengan demikian, filsafat Eropa merupakan sesuatu yang baru, ibarat pohon. Filsafat lama atau filsafat Yunani merupakan pokok dari batang pohon itu, sedangkan yang melengkapi itu agama Kristen itu yang menjadi pohon yang rimbun, sehingga di situ menjadi perkembangan yang sangat pesat. Meskipun demikian, filsafat Eropa pada abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai filsafat yang gelap, dikarenakan hal itu pada waktu itu gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Manusia tidak memiliki kebenaran atau hak dalam kebebasan dalam berpikir karena dibatasi oleh ajaran agama Kristen ini sendiri. Dikarenakan apa? Dalam ajaran Kristen itu, agama atau yang biasanya dipaparkan mengenai Tuhan itu tidak bisa diibaratkan menggunakan akal. Makanya filsafat Yunani atau filsafat pada masa itu terbatas dan tidak bisa berkembang pesat, dikarenakan itu tadi. Selanjutnya, puncak pada masa gelap itu terdapat pada Paus Innocentius yang ketiga pada abad ke-12. Abad pertengahan juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya mengiringi manusia ke dalam kehidupan dan sistem kepercayaan pada yang seperti dengan menerima ajaran agama gereja secara membabi buta. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Pada masa ini, gereja sangat mendominasi dengan baik atau berkembang umat manusia ke dalam hidup yang saleh. Akan tetapi di sisi lain dari perkembangannya agama Kristen yang sangat pesat ini membuat filsafat ilmu itu tidak bisa berkembang sangat pesat atau signifikan, dikarenakan ada batasan-batasan oleh pemikiran itu. Karena apabila dari filsafat itu tidak ada batasan yang telah ditentukan oleh gereja, maka mereka akan ditangkap atau dipenjarakan. Maka dari itu filsafat tidak bisa berkembang. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai pemaparan tentang filsafat pada abad pertengahan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.